Dia bisa mengkritik situasi yang seperti ini bahkan dari dalam, ini dari dalam ya canggih. iya. Apa yang bikin Prof Mahfud harusnya ambil bagian gitu, Mas? Nah, kalau saya Tapi malah setuju tidak. sama Prof kita ini. IKN ini termasuk badai apa hujan gerimis? Wah iya, ini juga harus akan menjadi bibit sengketa antara Prabowo dan Jokowi kan. Kira-kira apa yang akan menjadi kendaraan beliau setelah ini agar tetap relevan gitu dalam memberikan pandangan-pandangan politiknya gitu loh, Prof. Karena Kalau dia tidak masuk dalam kabinet dan di dalam partai politik yang tadi itu. Nah, oke, kita move ya. Iya. Pak Mahfud setelah ini gimana kemungkinannya, Prof, menurut Prof? Nah, Ini kita para wapres Iya. iya saham-saham ya, kalau- saham-saham. Iya. Kalau menurut saya yang pernah menjadi bagian dari TPN-nya beliau ya berharap bahwa tidak berhenti sampai di situ saja. Memang tampaknya di sini akan ya selesai dalam pengertian mau tidak mau mengakui bahwa yang menang adalah Prabowo kan begitu. Nah, beliau sebagai orang yang bukan partai tentu masih mempunyai kans lagi untuk menjadi menurut saya ya salah seorang tokoh dari masyarakat sipil yang bisa memberikan Justifikasi moral terhadap rezim. dan alternatif. Iya. Karena menurut saya rezim yang baru ini kalau melanjutkan skenario dari Pak Jokowi ya, dan gengnya, saya tidak tahu siapa aja itu. Yang dimana Pak Mahfud juga selama 5 tahun jadi gengnya Pak Ya, Jokowi betul, juga. itu saya kira riskan juga. Kenapa demikian? Karena kalau memang Pak Prabowo tidak mau melakukan satu move alternatif, ini ya akan menjadi semacam negara otoriter lagi. Balik kanan dari yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih ini. Hanya bungkusnya berbeda. Jadi apa yang disebut sebagai democratic authoritarian state mungkin akan muncul di Indonesia kalau Pak Prabowo tidak melakukan sesuatu Yang out of the box. yang out of the box. Karena rencana untuk menciptakan model seperti itu sudah terjadi sekarang ini. Iya. Di mana semua institusi dan prosedural yang demokratik terjamin, tapi sebetulnya intensinya lebih kepada autokrasi. Dengan prosedur demokrasi yang dijalankan makanya kan? disebut democratic authoritarianism. Nah, tapi Pak Mahfud punya andil tuh Nah, Prof, untuk bisa membuat pengobatan dari dalam ini ataupun dari luar. kalau ternyata Pak Prabowo memang mau melanjutkan model kayak begini, Pak Mahfud bisa jadi alternatif sebagai orang yang memperingatkan dari luar, dari masyarakat sipil agar jangan diteruskan yang begitu. Atau dari dalam juga. Ya kalau direkrut ke dalam dan beliau mau, ya mungkin aja. Tapi kayaknya nggak mau beliau. Pak Mahfudnya nggak mau. Iya, kayaknya ya. Tapi Iya, kan prediksi manusia kan Prof nggak ya. bisa ditebak juga. Sampai hari ini belum Iya. mau. Besok kan nggak tahu, ya kan? Siapa tahu ada ini ya, pikiran-pikiran lain gitu ya, Prof ya. Melihat situasi yang lain gitu. Nah, tapi pertanyaannya sebenarnya apa iya Pak Mahfud ini kan dari sejak reformasi sampai sekarang kayaknya nggak pernah tinggal di rumahnya di Jogja ini kan? Belum pensiun ya. Nggak pernah pensiun sejak Menhan ya. Ya nggak pernah balik ke Jogja, kayaknya di Jakarta terus kan? Ya kan, berada dalam pusaran politik nasional terus gitu. Nah kira-kira Punya jabatan terus lah ya. jabatan terus. Kira-kira apa yang akan menjadi kendaraan beliau setelah ini agar tetap relevan gitu dalam memberikan pandangan-pandangan politiknya gitu loh, Prof. Karena Kalau dia tidak masuk dalam kabinet dan di dalam partai politik, ya tadi itu menjadi salah seorang pimpinan yang akan menjadi
bagian dari perjuangan masyarakat sipil. Let's say akan menjadi Romo Manyis baru, Buya Syafi'i baru ya, gitu. Kalau bisa kayak Gus Dur. Iya, Gus Dur baru benar. Ya, nah persoalannya sekarang adalah siapa yang akan menjadi backbone dari gerakan masyarakat sipil itu secara organisatoris. Karena mengharapkan misalnya organisasi seperti NU juga susah sekarang ini. Kemungkinan yang saya lihat sampai hari ini adalah Civitas Akademika yang sebelum Pilpres kemarin itu sangat aktif dan sekarang juga masih didukung oleh para mahasiswa dan lain sebagainya. Nah itulah cikal bakal dari next step dari civil society movement yang mungkin akan takes very different form. Ya, kalau saya tidak terlalu mengekspektasi akan ada gerakan masyarakat sipil seperti 98 karena the nature dari negara yang akan dihadapi sangat berbeda. Ini lebih canggih lagi. Negaranya lebih canggih Iya. atau civil society-nya makin lemah untuk dikooptasi? Lemah dari segi kemampuan untuk mendapat pimpinan karena kita belum lihat dan belum jelas kelompok-kelompok yang strategis yang ada di sana. Tapi kalau dari kuantitatif masyarakat sipil Indonesia termasuk yang mungkin kalau tidak the only vibrant civil society ya one of them lah di dunia ini. Ya. Organisasi masyarakat Indonesia itu ormasnya itu kalau menurut catatan statistik sudah 550.000. Nggak ada negara yang punya kayak gitu. Apalagi negara yang masuk di dalam the global south. Tapi itu jumlah ya. Nah, masalahnya sekarang yang betul-betul genuine pro demokrasi itu yang mana begitu. Jangan-jangan 500.000 itu jadi bagian dari pencarian rente pula kan dari oligarki yang kan. Kita belum tahu itu kan begitu. Betul, tapi sebelum maju ke depan ya, saya mau agak mundur sedikit ke belakang mengenai Prof Mahfud ini Mas Bambang. Harusnya kan di masa-masa gugatan MK ini beliau lah yang paling wajah moral betul, yang harusnya tampil paling depan, punya legitimasi moral, akademik, pengalaman di hukum, menegakkan keadilan. Itu kan harusnya bicara dan akhirnya bisa menghimpun masyarakat, dukungan masyarakat sipil itu kan harusnya Pak Mahfud. Kalau menurut aku bukan nuwun sewu. Yang sekarang tapi paling depan kan Mas Hasto, Sekjen PD Perjuangan. Emang kenapa Mas Hasto menurut lo? Ya kan eksponen partai, orang yang berperkara. Kalau kata Prof Ikam di belakang juga. Tapi bukankah Pak Mahfud menjadi yang koordinator dalam yang gugatan MK ini? Prof, apakah Prof Mahfud menjadi wajah opini publik itu yang secara gradual dan konsisten menyuarakan ini? Kan enggak. Ya itu fatsun politik karena ini kerja dari parpol yang mendukung paslon. Ya, itu kan bukan kerja TPR nih, atau tim pemenangan nih harusnya. Iya, kan? Tapi maksudku ya apapun lah. Ini kan kalau itu secara formil ya Prof Sewu. Tapi kan Prof Mahfud bisa ambil mikrofon dan mungkin ya, menurutku ya pribadi, kalau Prof Mahfud ngomong, kayaknya kalau lihat barisan agak lebih banyak di masyarakat sipil yang ikut dibanding mungkin Mas Hasto yang sangat PDI. Sangat eksklusif dan PDI. Hasto bukan representasi masyarakat sipil. Iya betul. Representasi dari masyarakat politik. Exactly my point. Dan masyarakat politik sudah gagal karena hak angket sudah gagal. Exactly my point. Setuju, Prof. Exactly my point. Apa yang bikin Prof Mahfud harusnya ambil bagian gitu, Mas? Kalau saya setuju sama Prof kita ini, menurut saya sekarang justru memang diperlukan di masyarakat sipil tokoh-tokoh ya pengganti almarhum Gus Dur, Nurholis Majid, ya terus Buya Syafi'i ya. Kan belum ada regenerasi mereka itu. Padahal mereka itu akan jauh lebih dibutuhkan. Karena kan kalau jadi ini rencananya kan membentuk semacam Barisan Nasional atau LDP. Sehingga praktis kita tidak bisa mengharapkan partai oposisi itu jalan di parlemen ya. Jadi aksesoris saja. Iya, aksesoris, dan kita akan melihat bahwa akan banyak pengulangan dari seperti Undang-Undang Cipta Karya. Karena ini udah diselesaikan Cipta Kerja ya. Udah diselesaikan
oleh para ketua partai koalisi, sehingga yang namanya parlemen itu bukan lagi tempat masyarakat menilai undang-undang, tapi itu cuma untuk stem aja, untuk proforma aja. Beresin dulu. Beresin kalau kata itu. Bang Pacul, juragan-juragan dulu. Iya, ya. tergantung. Ini kan yang terjadi. Nah, kalau ini terjadi itu yang namanya pencurian perampokan tuh legal, bukan pencurian perampokan yang bisa ditangani KPK. KPK yang independen pun nggak bisa nanganin ini karena ini semua legal kok. Ya kan, pencurian, pembancakan dan sebagainya. Jadi menurut saya justru perlu orang yang menurut saya Pak Mahfud sangat punya potensi seperti ini karena beliau sudah di semua ini kan, ketua MK udah, DPR udah, Menhan udah, guru besar Menko sudah, birokrasi tahu, rektor, dia tuh punya pengetahuan jalannya termasuk tipu-tipu ini. Iya kan? Oh, tipu. Tapi dan kemarin, obat anti tipu. Iya, semua, ya? Kemarin dia sebagai orang dalam harus bekerjanya di dalam kan. Tapi sekarang kan dia bisa bebas untuk memberi warning pada kita. Hati-hati nih. Ini nggak boleh. Yang jelas beliau punya moral authority untuk menjadi pemimpin masyarakat sipil itu. Exactly. Tapi kenapa saya moral kasih authority itu nggak dipakai di masa dispute sekarang ini? Nah, justru itu kalau menurut saya, ya kalau sekarang saya bisa memaklumi karena beliau pemain juga kan yang dikalahkan. Jadi ada konflik of interest untuk di MK sekarang. Iya, Mas kan? Hasto juga pemain yang dikalahkan. Ya, enggak, kalau itu memang resmi sebagai TPN lah katakan. Tapi kalau sebagai tokoh yang bicara, tapi di masa depan ini di pilkada inilah nanti ada sengketa itu, dia bisa jauh lebih berperan. Dan menurut saya jadi pelaku, Mas. Ya, pelaku. Inilah saya kasih contoh. Presnya itu loh yang ini ya, dia berat. Ini ya beratnya kita sekarang kekurangan masyarakat sipil yang independen dan berintegritas. Kita bisa punya KPU yang ditegur berapa kali melanggar etik. Juga ya, udah dihukum peringatan terakhir berapa kali peringatan terakhirnya, ya kan? Jadi kita punya MK yang berantek. Ini kan perlu itu loh. Harusnya pencegahan. Harusnya orang kayak sekarang ketua KPK-nya akhirnya dipecat kan. Itu kan panselnya salah dong. Pasti karena panselnya bukan orang-orang yang tidak hanya independen, berani. Independen aja juga kalau nggak berani percuma. Nah, Pak Mahfud itu memenuhi kriteria untuk menggantikan tokoh-tokoh yang independen dan nggak bisa ditipu juga gitu. Percuma juga kan orang baik, hebat, lurus tapi nggak tahu tipu-tipu ini. Ya, salah satu yang unik dari Pak Mahfud itu, saya kan selalu mengatakan bahwa setup dari sistem demokratik authoritarian ini kan sudah almost jadi dan harus berhasil. Tapi orang seperti Pak Mahfud tidak terkena. Iya. Dan hidupnya masih sederhana loh. Iya, dia bisa mengkritik situasi yang seperti ini bahkan dari dalam, dari dalam ya canggih. Iya. Dan kita lihatlah kasus Sambo tuh, saya termasuk yang yakin kalau Menko Polhukamnya bukan Pak Mahfud tuh lolos tuh. Gak usah Sambo yang sangat elit ya, Mas. Mario Dandi aja nih kalau nggak Pak Mahfud teriak-teriak kan. Iya. Ini kan melawan oligarki yang lain ini. Iya, dan itu udah mulai kan. Dulu ingat gak kasus Palu Gada itu? Kalau bukan beliau ketua MK waktu itu. Palu Gada iya kan? apa? Anggoro Wijoyo. Iya. Ini kan disuruh buka aja itu rekaman kan. Jadi mungkin sejenis forum demokrasi harus diinisiasi oleh Pak Mahfud. Bukan seperti zaman Gus Dur mungkin ya karena eranya beda. Tapi sejenis itu. Ya, kalau dulu melawannya Soeharto, kalau sekarang tuh lawannya oligarki. Jauh lebih canggih sekarang. Mas, tapi kan kita tahu ya ada apa ya istilahnya ya, Mbak. Waktu itu Mbak Nong, ada Bu Sinta Nuria, ada Romo Manyis, ada Ibu Omi Majid. Para tokoh-tokoh bangsa ini kan sudah Ibu Gunawan Muhammad, GM. Orang-orang yang sebenarnya punya tadi moral authority itu kan juga secara aktif udah berkampanye tentang hal ini. Tapi kenapa barisannya tidak banyak gitu, Prof? Ini kan ada juga mereka udah punya semua perlengkapan untuk menjadi leader of civil societies. Problemnya satu, kalau lihat orang-orang ini semua
Orang-orang ini semua kan nggak ngerti urusan birokrasi, ya kan? Tokoh-tokoh ini nggak ngerti urusan birokrasi, nggak ngerti urusan tipu menipunya oligarki. Bahkan sebagian mereka kan mengaku tertipu, ya kan? Baru terakhir tahu. Nah, sedangkan Pak Mahfud ini punya itu semua, nggak cuma moral aja, dia tahu ke dalam gitu. Tipunya gimana? Ya, birokrasi itu gimana mekanismenya, kalau oligarki itu seperti apa caranya gitu kan. Dan dia bisa bongkar itu, dan dia punya orang-orang di dalam pemerintahan. Orang dalam pemerintahan itu kan yang sebetulnya ingin menyampaikan segala macam tipu-tipu ini, tapi kan takut. Ya kan? Tapi Pak Mahfud kan kenal orang-orang ini dan dipercaya untuk contoh kasus terakhir itu yang pajak itu yang berapa ratus triliun ya, itu kan? 700 triliun. Yang emas itu. Iya. Ya kan? Dan Jadi, even saya kira di kalangan oligarki atau corporate pun sosok seperti Pak Mahfud itu juga memberikan peace of mind. Karena ada kepastian yang walaupun tidak harus diminta gitu ya. Mereka itu ada kepastian kalau orang ini memegang kekuasaan, you better be careful. Karena tidak mungkin kemudian dipermainkan, disokok begitu. Jadi justru mereka juga merasa lebih sure gitu. Nah, persoalannya sekarang, apakah masyarakat sipil yang akan dikonsolidasikan itu cukup siap atau tidak? Kalau saya ya jadi kasih advice gitu buat Pak Prabowo. Itu saya akan minta Pak Mahfud itu memimpin satu tim khusus membenahi hukum. Karena harus diakui yang sekarang yang menghambat, kalau kita tanya calon-calon investor yang batal ke Indonesia, itu kan kepastian hukum nggak ada di Indonesia. Ada Pak Luhut kan? Ya, apalagi Pak Luhut, makin kabur mereka kan. Ku panggil BP Batam, ini udah mau masuk barang ini. Kau bikin apa? Ku audit kau, mati kau. Beres itu setengah jam. Ada tuh kalau cara Pak Luhut. Iya, enggak kalau yang gitu, bukan gini Pak, cara Pak Luhut itu akan mendatangkan investor-investor yang membuat investor yang punya brand kabur keluar, kan kira-kira gitu. Bukan dia tidak sanggup menjalankan investor, tapi dia sanggup menarik investor yang membuat justru investor yang punya brand besar di dunia dan dipercaya kabur. Kenapa? Nah sekarang kita perlu justru brand itu. Saya kasih contoh gini ya. Misalnya kenapa pengusaha besar itu kalau pinjam ke Citibank itu sangat tidak menarik termnya. Karena diikat sana, diikat sini, pinjam ini. Tapi banyak perusahaan itu begitu dia berhasil dapat kredit dari Citibank, wah dia senang sekali. Dia ngambilnya nggak gede dari situ. Tapi begitu dia punya akreditasi dipercaya Citibank, bank yang lain tuh ngantri untuk ngasih kredit dengan rumah. Karena dia bilang kalau Citibank aja ngelolosin dia, wah ini aman saya investasi. Nah bayangin investor dana-dana pensiun itu kan yang paling besar di dunia. Kalau kita berhasil menarik yang kalau di bank itu Citibanknya memberikan, mereka berani invest di sini. Itu BKPM duduk-duduk aja kok tinggal terima orang datang gitu loh. Nggak usah pergi delegasi ke luar negeri ke apa. Nah ini kalau saya kasih contoh misalnya Singapura, Hong Kong, modalnya tuh apa? Modalnya tuh dua yang besar. Satu adalah pelabuhan yang efisien, dua kepastian hukum. Akibatnya orang kaya Indonesia pun lebih merasa aman naruh duitnya di Singapura. Iya kan? Karena dia pasti nggak akan aneh-aneh gitu. Terus pelabuhan yang inflasi, sehingga Singapura yang nggak punya apa-apa, nggak punya nikel, nggak punya batu bara, nggak punya mau tempat buang sampah aja nggak punya, bisa per kapita income-nya berapa kali Indonesia dalam waktu singkat. Soft authoritarian. Ya sementara kalau kita tidak ada kepastian hukum, kebijakan ganti, bisa jadi kayak Argentina. Argentina tuh tahun 1930 7 negara terkaya di dunia.
ketika Finland itu kelaparan, dia kasih bantuan. Sekarang 2 kali bangkrut. Karena tidak ada kepastian hukum. Jadi bayangin kalau negara sekaya Indonesia punya kepastian hukum. Senarionya Mas Bambang dipakai, ya teori saya tentang democratic authoritarian itu menjadi nggak berhasil. Karena berarti Pak Prabowo melakukan perubahan fundamental untuk tidak jadi autokrasi. Iya. Dan harusnya Pak Prabowo tuh ngerti, karena dia sendiri adiknya pernah ditahan kan, karena korban ketidakpastian hukum ketika hukum dipakai untuk kepentingan politik. Dia pun juga dianggap pernah jadi korban juga kan. Nah sekarang masalahnya mau nggak yang menyponsori democratic authoritarianism itu untuk membiarkan begitu? Enggak, kalau saya lihat gini ya, ini hayalan lah gitu ya. Keluarga Prabowo tuh kaya udah ya. Untuk apa cari duit lagi ya kan? Itu kata Anda. Ya, udah kaya lah. Buat apa cari duit? Kata Acep yang butuh lah aing gitu. Iya. Ini pasukan enggak, itu ada enggak, ini ada joknya kalau di Rusia. Apa? Jadi satu saat ada orang kecemplung di danau yang banyak lintahnya. Wah, banyak kan lintah itu. Ada orang nolongin, langsung lintah yang udah gendut-gendut itu dibunuhin sama dia. Dia bilang jangan. Kenapa? Yang lintah udah gendut tuh nggak banyak lagi nyerot darahnya. Kamu jagain saya dari lintah yang masih kurus-kurus. Iya kan? Itu yang akan membunuh saya. Iya kan? Lintah gendut nih nggak rakus sebetulnya. Ya, ini aku betul nyedotnya juga udah empot-empotan ya kan. Nah, kalau itu kan lintah gendut itu Rusia, kalau di sekarang udah enggak. Ya. Lintah gemoy. lintah gemoy. Enggak, kalau menurut saya tuh udah inilah kalau di urusan financial security itu udah bukan problem lah, harusnya udah nggak jadi. Tapi kayaknya aku agak optimistik juga Pak Prabowo akan mengembalikan hal-hal yang lebih correctness lah. Yang mungkin terakhir kalau dianggap sekarang masuk ke era demokratik authoritarianism bahasa Prof Ikam, yang terakhir kita nikmati zaman Pak SBY lah. Correctness inilah ya. Besannya sendiri masuk penjara kan? Kayaknya Pak Prabowo punya tradisi, punya pengalaman, punya pengetahuan, yang punya basic latar belakang sebagai tentara, yang untuk memfulfill semua tadi optimisme untuk kembali ke demokrasi yang lebih korek gitu. Ya ada dua sih, bisa gitu. Governance tapi bagus, kalau prosedur gini okay. Ada plus minusnya. Kalau kita lihat pengalaman kembali Rusia ya, Putin itu populer karena dia hajar itu semua oligarki Rusia, sehingga dia jadi populer kan. Cuma problemnya kemudian dia menjadi oligarki tunggal. Dia sultanistik oligarki. Iya kan. Setor semua kan ke dia kan tadi. Banyak yang aman kan. Kalau senario Mas Didi tadi itu kemungkinannya kalau berhasil begitu akan terjadi internal contradiction beliau dengan sponsornya. Pak Jokowi. Iya. Kan nanti akan jadi kekuatan yang lebih besar dari sponsornya. Pak Prabowo setelah Oktober 2024. Kata kuncinya kan nantinya. Nah, sebelum nanti udah dikerjain lagi. Makanya ini kan sebelum 20 Oktober paling enggak ya. Ini kan optimisme ke depan ini Prof izin. Tapi kan memang gini ya, bagi sebuah menurut saya nih Prof. Dan Pak Mahfud perlu tuh dalam game ini nih. Menurut saya ya Prof ya, masalahnya itu kan soal crisis of morality and crisis of legitimation gitu. Naiknya Pak Prabowo terutama dari kalangan yang pro demokrasi juga kalangan lawan politik pastinya gitu kan. Kalau di Amerika kan misalnya ada calon presiden yang menang itu lawannya udah ngasih legitimasi dengan concession speech gitu, kan? Baru dia pidato kemenangan. Kalau sini kan Pak Prabowo pidato kemenangan dulu walaupun belum ada yang ngasih selamat kan. Meskipun yang lebih baik adalah nggak ada sujud syukur kan secara terbuka ya. Makanya dari itu tuh makanya dengan kebutuhan akan legitimasi dan moralitas yang sangat besar gitu dengan apa yang terjadi di MK yang dipermasalahkan dengan pencalonan Gibran, walaupun bagi saya
saya punya juga saya juga mempertimbangkan argumen-argumen yang menguatkan langkah Gibran maju itu juga kita pertimbangkan juga untuk melihat ya 50-50 lah gitu. Sama yang Korea apa tadi Korea Amicus Korea. Korea. Nyebutnya bingung gitu. Kalau kata Bapak Pacul ya Amicus Korea. Iya, ini kan pendukung Pak Prabowo mau daftar 200.000 orang nih jadi Amicus Korea. Terus saya bilang ini bukan Amicus Korea, ini Amicus Korea. Amicus Kurawa ya namanya. Korea. Tapi problemnya adalah dengan krisis yang kencang sejauh ini, dinasti politik and so on gitu. Posisi Pak Mahfud menjadi strategis harusnya ya. Iya, jadi karena menurut saya itu ada kekhawatiran ya melihat latar belakang Pak Prabowo sebagai jenderal ya. Kopassus lagi kan, Special Force. Terus dia sekarang ingin populis, kasih makan anak-anak gitu ya. Itu mengingatkan saya dua hal yang mudah-mudahan tidak diikuti ya. Pertama itu Peron ya di Argentina ya. Argentina memang populer tapi kan membuat Argentina sekarang jadi bangkrut. Kedua Chavez di Venezuela. Venezuela itu negara dengan cadangan migas terbesar di dunia. Tapi sekarang orang beli toilet paper aja nggak sanggup. Ya kan, karena kebijakan yang sangat populis. Tapi kalau ditanya pendukungnya Chavez, orang-orang miskin di bawah itu berani mati mereka. Ini sekarang Maduro ini aja ya, bukan orang Madura aja kan. Masih berkuasa terus kan ya, Mas ya? Prof ya? Ya, walaupun ya mungkin saya lihat untungnya dari keluarga Prabowo ini kan ada Hasim yang lebih kapitalistik lah ya. Jadi mengimbangi ya yang seperti itunya ya. Ke ultranasionalismenya. Ya, tapi karena sekarang ya bayangin. Iya betul. Sekarang dolar udah 16.000. 16.200. Naik 1.000 perak kurs itu. Subsidi BBM kita naiknya berapa triliun? Tuh. Ya. Tapi kan kalau kata Bu Mari Pangestu kan ini capital to safety ini yang kemarin kita ikuti seminar itu, Mas. Iya. Ini belum harga komoditas lagi turun kan? Capital flight to safety ya. Ya, capital flight to safety ini. Ini jangan salah, dulu Pak Harto jatuh karena capital lari ke to safety. Outflow, ya kan? Jadi ini banyak sekali badai ini di depan ini, badai yang di luar kontrol, badai yang nggak bisa diselesaikan dengan di Petrus atau dipukulin oleh pasukan anti huru-hara. IKN ini termasuk badai apa hujan gerimis? Oh iya, ini juga akan menjadi bibit sengketa antara Prabowo dan Jokowi kan. Kalau misalnya harus memilih, udah jelas kan kita dengar kemarin wawancaranya siapa kakak iparnya Prabowo, bekas gubernur Bank Sentral, Pak Derajat. Kan ditanya langsung, kalau pilihannya antara kasih makan gratis sama IKN, udah langsung bilang ya gratis. Itu nggak pakai ragu-ragu juga. Nggak, langsung ya makan gratis. IKN ini kan bisa ditunda kapan aja. Dan itu yang dalam skenario saya itu kemungkinan yang akan membawa economic crisis. Dan economic crisis itu adalah precursor atau penyebab utama dari legitimation crisis yang lebih besar. Nah, di situ masyarakat sipil itu yang kemudian bisa mencoba menghalang-halangi itu terjadi. Tapi kan tanda-tanda masih jauh panggang dari api, Prof. Ketika kemarin kita bahas inflasi aja deh yang menjadi basis ya approval rating Pak Jokowi ya, kesuksesan dianggap bisa mengontrol inflasi. Kita masih di angka 3% ya, Argentina udah 100%. Ya, Turki udah hampir 90%. Jawabannya sederhana. Karena kita harga komoditas masih tinggi, kita masih karena kaum kita masih surplus. Jadi tapi tahun ini bisa subsidi-subsidi. Tahun ini kita akan negatif. Makanya ada hilirisasi kan, Mas. Loh, hilirisasi itu justru menambah bahayanya. Kenapa? Karena di hilirisasi ini kan komoditas mulai kemarin kan masuk uangnya. Sekarang kan mulai cicilannya. Sekarang nyicil kereta cepat aja tiap bulan berapa? Ya, apalagi smelter itu. Cicilannya berapa tiap bulan? Emang itu negara. Sementara harga begitu harga
harga nikel di bawah 15.000 defisit kita. Jadi ini kalau menurut saya nih, waduh benar-benar Pak Prabowo itu ngomong sama Pak Jokowi ini nanganin dulu nih potensi kita kecemplung dulu nih. Sehingga inflasi yang terkontrol itu kan bukan dari hasil sebuah perbaikan tata kelola perdagangan kita, tapi intervensi fiskal kan. Ya kita tuh belum pernah ya Pak Jokowi itu untung di ujung akhirnya belum pernah loh kita impor beras sebesar sekarang. Ini rekor loh impor beras kita itu. Kan El Nino. Ya apapun tapi yang jelas El Nino itu sebetulnya El Nino sekarang El itu. Nino, bukan El Nino. El Nino sekarang itu. El Nino. El Nino sekarang El itu Nino termasuk Erto. kadarnya tuh moderat. Kita udah pernah melalui El Nino yang 97. berat. Kapan Mas? 97 kan? Wah, enggak sesudahnya juga ada tapi enggak mengimpor beras sebanyak kayak gini. Itu sama kayak ini juga dia jamaah Orde Baru 2 tahun tuh swasembada kan, habis itu udah enggak lagi karena swasembadanya pakai tentara. Kau tanah apa ku berondong pakai ini M16 kau. Iya, kalau ini kan inflasinya pakai Gampang lah. Pokoknya kalau Jadi melihat ekonomi Indonesia itu gampang. Lihat aja tren ekspor kelapa sawit kita, batu bara, Betul. nikel ya. Nah, itu semua udah langsung kelihatan. Nikel ini udah masuk juga nih Mas ya. Nah, harga turun. Makanya waktu itu Pak Tom kan bilang harga nikel 30% udah turun. Pantesan pusing nih ya, tit ya. Tapi namanya aja lu tit, jangan pusingnya biarin aja biar orang mendebak-debak gua ngomongin siapa. Tapi saya belum lama nih ke Singapura di satu investasi gede itu. Saya kaget juga. Itu investor besar itu nanya 2 yang mereka pengen tahu. Itu ada 2 surat utang kita yang akan jatuh tempo tahun ini. Kira-kira besarnya hampir 600 triliun lah. Nah itu gimana kemungkinan default? Mereka tuh udah nanya itu. Ya walaupun ya kalau ya aku sih jawabnya ya itu bisa di refinancing lah gitu loh. Tapi dengan sekarang flight to security ini ya untuk refinancing utang-utang yang jatuh tempo itu juga bebannya lebih sulit dan juga kalaupun bisa bunganya naik. Iya, kurs lagi kusut. Iya, dan sekarang biaya bayar utang bunga itu udah lebih besar dari anggaran pendidikan. Ini persoalan ekonomi semua nih, BM. Apa relevansinya Pak Mahfud di sini nih? Hah? Pak Mahfud dalam kasus ini. Karena begini. Mantap kan? Ya di negara Dia pasti punya jawaban. di krisis ekonomi paling besar pun selalu ada bisnis yang untung. Iya kan? Betul. Tapi yang berani itu karena biasanya in economic crisis mereka membuat policy-policy yang justru bagus. Di saat ekonomi bagus biasanya bikin policy yang hancur. Iya, itu normal gitu tuh. Di sinilah diperlukan orang-orang yang bisa kredibel karena biasanya kebijakan yang bagus itu kayak obat. Secara short term sangat tidak mengenakan, pahit kan obat tuh, tapi menyehatkan kita long term. Oke dulu ya kita. Sementara kebalikannya tuh narkoba kan. Short term langsung enak, tapi membinasakan kita. Nah itulah kebijakan inflasi kita ini gaya narkoba ini kan. Iya. Short termnya enak nih kan. Iya. Nanti nggak ada budget lagi nyungsru. Atau dulu kita pakai masih kan biaya cukai digantikan sementara dengan SGS gitu maksudnya. Nah, SGD. SGS. Oh beda. Singapura Solar dong. Kalau itu. Tapi gini Prof, apakah sebenarnya leadership ala CEO seperti yang 10 tahun Pak Jokowi jalankan, makanya orang-orang seperti Pak Luhut jadi relevan, Pak Erick Thohir, Bu Rini Sumarno, BGS, Pak Budi Gunadi Sadikin, yang lebih mirip ke CEO style dalam leadershipnya, getting done, problem, getting done, whatever it takes ya, itu udah masanya udah beda. Ke depan. Cerdas juga pertanyaannya. Iya, atau justru malah harus kembali ke lagi-lagi ke correctness teknokrasi gitu ya, ala Pak SBY dulu ada Pak Kuntoro, ada Bu Ani di situ, ada Pak Budiono, itu kan
bersatu dengan ada orang kayak seperti Pak CT yang CEO style. Kalau Gus Dur dulu milih menterinya apa? Paten bos, yang penting bisa berkebudayaan ini kan. Menristek kita ini kan. Gimana Prof? Ya kalau logiknya yang tadi itu memang logik neoliberalisme memang begitu. Ya itu. Pendekatan bisnis menjadi lebih mengurus negara, lebih prominent, kan? Sehingga ngurus negara pun kemudian dengan logik bisnis. Tapi permasalahannya ngurus negara tidak bisa begitu, karena negara itu kadang-kadang juga harus mengorbankan sesuatu, tidak kemudian mencari profit. Nah kalau dihitung secara profitability begitu, maka kemudian ya jangan salahkan kalau kemudian negara kemudian berhitung terus di dalam rangka efisiensi dan lain sebagainya begitu. Nah, padahal negara seperti Indonesia ini kan diskrepansi antara kaya miskinnya masih jauh dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah gap yang semakin besar itu. Ya, kalau 10 tahun kan gini ya Prof dan Mas Bambang ya. Kalau ada masalah nih, kita kalau ngobrol sama Bang Bahlil gitu ya, Menteri Investasi, Bang ini gimana dulu Dede Basri pernah ngeluh, gue pusing nih nggak punya BKPMD kan, jadi ketika investor mau masuk, begitu kita lempar di daerah nggak comply, peraturannya ribet, diperas, macem-macem lah, nggak nyambung birokrasinya. Gue bilang Bang Dede, Pak Bahlil punya BKPMD sekarang, ada HIPMI di seluruh Indonesia kan. Dinda kau injak dulu Dinda. Kalau kata Bang Bahlil ditambahin sama dia, aku gampang aja, ku telepon orang yang bermasalah, kau ini mau main panjang mau main pendek sama aku, beres gak? Beres masalah. Atau pola Pak Luhut. Tapi besok berulang lagi kayak gitu. Iya. Ada investor masuk udah bangun gini, tiba-tiba izinnya dibatalin. Kemarin cerita tuh, aku panggil, apaan kau sini beres, kau maunya apa, ini kenapa kau kerjain, kupikir nggak bisa ku audit kau, apa gitu-gitu kan, beres masalah. Tapi besok datang lagi. Ya mungkin ya. Tapi pasti. Apakah itu jadi ya, style yang harus dipertahankan Pak Prabowo atau kembali ke pola yang sangat konservatif gitu? Ya, kerja seperti itu apakah akan terjadi institusionalisasi apa tidak? Enggak, itu sangat. Lah iya, padahal negara ini kan jangka panjang sekali. Kalau caranya bermain begitu memang untuk dunia bisnis yang spekulatif itu ya memang bisa juga. Sementara ini mengelola negara dengan cara itu gitu. Iya, kalau mengatur negara kayak begitu ya artinya kita meriskir generasi-generasi yang akan datang secara ad hoc terus menerus. Nah ya, yang dikatakan oleh Mas Bambang adalah stabilitas kepastian hukum tadi itu, padahal bagaimana itu akan bisa kita sinkronkan. Kembalilah di situlah Pak Mahfud jadi relevan. Iya, apalagi kita lihat ya, misalnya barusan ini kan keluar survei itu melihat tentang polisi di dunia, di brand. Indonesia itu di Asia polisi paling brengsek, cuman kalah sama Pakistan. Polisi apa polisi? Mas? Polisi. Iya. Ritir tuh ya. Catat bendernya ritir lagi tuh. Iya. Lu mau menjauhkan gua dari sahabat-sahabat. Kakak asuh. Enggak, bukan. Kalau kayak gitu tuh jangan dilihat sebagai tapi baik. Lah gimana kita benahinnya supaya kita jangan jadi masa nomor 2 terburuk di Asia ya kan? Bisa lah kita bikin penghargaan baru lagi. Tapi gitu deh, gua agak kurang setuju. Ya, gua setuju sama Prof Ikam ya, bahwa ngurusin negara itu nggak butuh ad hoc getting done itu, tapi memang sebuah visi jangka panjang karena umur negara pasti lebih panjang gitu ya. Nah, Lee Kuan Yew aja, negara kayak Singapura itu yang kita anggap sangat pragmatis, tahun 50-an itu udah ngomong, nih Singapura ini akan seperti buah durian gitu. Yang mana di luarnya akan tajam dan sakit gitu, tetapi di dalamnya high nutrition, high protein gitu kan. Jadi agak apa ya, orang yang kita anggap membangun negara dengan secara soft authoritarian dan lain-lain itu punya prinsip-prinsip jangka panjang juga. Karena dia berpikir akan berkuasa 30 tahun ke depan malah. Iya juga loh. Ini kan pemilu kita tiap 5 tahun. Iya kan?
Ya kan bisa aja lo bikin kayak begitu. Enggak, ya, maksudnya ya itu tadi tuh. Enggak, ini emang benar. Kalau bandingin ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat-dekat kita aja. Tahun 50 tuh Indonesia itu jauh lebih kaya daripada Korea Selatan, ya kan? Tapi paling kaya itu Burma, ya di regional kita. Burma itu Myanmar ya? Iya. Sekarang lihat, coba, ya kan? Jadi artinya apa? Korea. Mengelola negara itu akan bisa menyebabkan kita jadi bagus banget kayak Korea Selatan kalau benar, atau yang tadinya bagus bisa hancur. Korea ini udah melenting nih, iya. Mas ya. Ya. Nah, jadi Pak Mahfud jangan-jangan yang lebih cocok ke depan ini bukan Pak Mahfud, bukan Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi atau Pak Luhut, tapi Anies Baswedan. Ya itu kesempatan dari mana? Terlalu jauh juga itu. Ya, Anies Baswedan ini umur politiknya masih panjang nggak? Kalau Pak Mahfud jelas tadi di civil society diterima dan nanti, bisa jadi tokoh. Tema lain lah itu kalau di kita ya tipis Anies Baswedan buat akhir. Ya masih juga. Masih. Iya. Kalau Mas Ganjar? Mas Ganjar tergantung PDIP-nya ini mau kemana begitu. Ya, tapi kembali ke Pak Mahfud lagi. Jangan lu campur-campur. Tenang dia. Pusing bos. Udah kita fokus di wapres aja dulu. Caimin sama Pak Mahfud. Gua nggak tahan mau ngomongin Mas Ganjar sama Mas Anies. Mas Ganjar gimana? BG. Bung Ganjar. Tapi gini Prof. Tapi memang benar ya, kebutuhan akan Pak Mahfud sebenarnya gede kan ya. Memang sebuah policy itu akan kredibel, akan punya credentiality apabila punya diuji oleh oposisi yang kuat dan juga punya masyarakat orang-orang sipil yang dianggap punya moral legitimation gitu ya. Punya moral authority yang Bro bilang tadi kan ya. Nah, ini dua hal yang akan sangat dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya sebenarnya ketika kebutuhan sebesar itu untuk running di government, kalau Caimin tadi kita bicara dia punya currency yaitu kursi di parlemen 68 biji tadi. Dan ratusan di DPRD. Ya, DPRD dinda-dinda ini kan. P3 aja currency-nya gede bos. Nah, Pak Mahfud kira-kira apabila mau masuk ke dalam pemerintahan gitu ya, itu currency-nya apa, Prof? Kata Pak Mahfud saya pengalaman tadi itu, pengalaman, integritas, kapabilitas, dan bersihnya itu. Cuma orang seperti ini juga kalau di dalam environment yang tidak kondusif juga menjadi enemy juga. Makanya saya memilih beliau sebagai pemimpin di dalam gerakan masyarakat sipil, ya, bukan semacam di dalam, for them ya. Iya, lebih bukan cocok di dalam, untuk kompatibilitas. Karena saya tidak yakin bahwa akan terjadi semacam kontradiksi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasca beliau tidak jadi presiden. Belum kelihatan itu. Ya mungkin kalau bisa Pak Prabowo kemudian mandiri total seperti yang diharapkan oleh Mas Budi tadi, ya bagus sekali. Budi ini harapannya memang positif. Iya. Kalau saya lebih ke utopi ya. Emang harus diundang aja Pak Jokowi. Bukan. Pak Mahfud. Ditanya aja di sini. Gimana cara kita berdiskusi sama Pak Mahfud ini? Ya, harus nunggu MK lah. Prof Ikam. Setelah MK lu undang lah dia. Lu kan kawan-kawan. Inilah Prof Ikam kan CS. Kalau kata lu pertanyaan lu tadi, apa currency-nya Pak Mahfud? Dibanding dengan Caimin 68 kursi. Kata Prof Mahfud, aku punya AS Ikam. Dia punya Amerika Serikat. AS Ikam. Dia konversinya ke 120 kursi. Iya, terus pertanyaan pertamanya kan Pak Mahfud, kata Pak Prabowo, ini imajiner nih ya. Pak Mahfud. Ini Pak Prabowo ini lagi mau negosiasi. Pak Mahfud udah setuju mau bergabung, setuju Pak. Tapi saya punya satu pertanyaan Pak Mahfud. Coba ulangi menyengsarakan. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.